Bacaan dari kitab Yeremia. Aku Yeremia telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala penjuru. Adukanlah dia, mari kita mengadukan dia. Semua sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Kata mereka, barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak akan terlupakan. Ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati. Biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Dia, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Mazmur tanggapan. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku ya Tuhan. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku ya Tuhan. Tuhan, karena Engkaulah aku menanggung cela, karena Engkaulah noda meliputi mukaku. Aku telah menjadi orang luar biasa bagi saudara-saudaraku, menjadi orang asing bagi anak-anak ibuku. Sebab cinta untuk rumah-Mu menghanguskan aku, dan kata-kata yang menjela Engkau telah menimpa aku. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku ya Tuhan. Tetapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan. Aku bermohon pada waktu Engkau berkenan ya Allah. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku. Dengan pertolongan-Mu yang setia, jawablah aku ya Tuhan. Sebab baiklah kasih setiamu, berpalinglah kepadaku menurut rahmat-Mu yang besar. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku ya Tuhan. Lihatlah hai orang-orang yang rendah hati, dan bersukacitalah, biarlah hatimu hidup kembali, hai kamu yang mencari Allah, sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin, dan tidak memandang hina orang-orang yang ada di dalam tahanan. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku ya Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, dosa telah masuk ke dalam dunia lantaran satu orang, dan karena dosa itu masuklah juga maut. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, di dunia ini telah ada dosa. Tapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, maut telah berkuasa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama, seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dari Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang itu, semua orang telah jatuh dalam kuasa maut, jauh lebih besarlah kasih karunia dan karunia Allah yang dilimpahkannya atas semua orang lantaran satu orang, yaitu Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Roh kebenaran yang keluar dari Bapa akan bersaksi tentang aku, tetapi kamu juga harus bersaksi. Haleluya.
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus bersabda ke-12 muridnya, "Janganlah kamu takut kepada mereka yang memusuhimu, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang hanya dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Tapi takutlah Dia yang berkuasa membinasakan bak jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual seduit 2 ekor, namun tak seekor pun daripadanya akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu? Dan kamu, rambut kepalamu pun semuanya telah terhitung. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui Aku di depan manusia, akan kuakui di depan Bapa-Ku yang di surga. Tapi barang siapa menyangkal Aku di depan manusia, dia akan kusangkal juga di depan Bapa-Ku yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.